Film yang berhubungan dengan hilangnya siswi-siswi di daerah terpencil setelah sepulang sekolah. ये पायल किससे बात कर रही? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, biar enak menontonnya. Semua tuduhan yang disangkakan ke si Tomar, justru ia bantah. Sebenarnya Tomar ini tidak membunuh siapapun. Ia hanya memanfaatkan anak-anak yang diajarinya di sekolah maupun di kelas tambahan agar mau menjilat es coklat pahit 7 turunan miliknya. Ia menceritakan kronologi kehilangan Komal. Waktu Komal pulang sekolah menaiki bajai, Tomar mencoba menumpangi bajai yang digunakan Komal dan merayu Komal untuk singgah sebentar ke rumahnya. Si Tomar mengiming-imingi nanti akan memberikan Komal buku-buku yang bagus untuk dipelajari. Saat di rumah Tomar, Komal melihat dari belakang Tomar memasukkan cairan ke minumannya Komal. Karena Komal takut melihat niatan Tomar yang sudah buruk terhadap dirinya, Komal langsung kabur dari pintu belakang dan langsung menghilang dan tak tahu kemana. Sementara Tomar yang mengejar sudah kehilangan jejaknya Komal dan mendapati sebuah boneka yang sama persis di dalam kasus ini. Sementara di kantor polisi Kasauli, atasan Arjun mengatakan bahwa kasus ini sudah ditutup dan si pelaku sudah ditangkap, sedang dirawat di rumah sakit, yaitu si Tomar, pemilik es coklat hitam pahit 7 turunan lah pelakunya. Dan Inspektur Macan lah yang telah mengumpulkan bukti-buktinya dan melakukan penangkapan terhadap Tomar. Yang faktanya, nyatanya Arjun lah yang sebenarnya yang bekerja dan menangkap si Tomar. Mendengar hal ini, Arjun kaget dan lemas karena sebenarnya yang bekerja keras atas kasus ini adalah Arjun. Tetapi kenapa Inspektur Macan yang seakan-akan yang memecahkan kasus ini? Ya namanya bawahan ya, harus manut sama atasan. Dan akhirnya Arjun legowo atas hal ini, cuman hanya bersedih saja. Abang ipar Arjun menghibur dengan mengabarkan ke Arjun bahwa ponakannya Payal besok ulang tahun dan harus dirayakan. Jadi Arjun tidak boleh sedih lagi dan harus mempersiapkan acara ulang tahun Payal. Dan tepat di tanggal 4 Januari, di hari ulang tahun Payal dirayakan. Dan di hari itu juga semua orang berbahagia memberikan kado ulang tahun kepada Payal. Rumah Payal ramai dengan orang-orang terdekat mereka, terutama Arjun yang sedang dekat dengan guru Payal, yaitu Divya. Dan Arjun menerima telepon dari rumah sakit mengatakan bahwa Tomar mengancam seorang polisi dan ingin mencoba kabur dari rumah sakit. Arjun langsung bergegas ke rumah sakit dan mengamankan si Tomar. Beruntung Tomar bisa dilumpuhkan oleh Arjun dan ditembak langsung di dalam lift. Dan si Tomar, pemilik es krim coklat hitam rasa pahit 7 turunan, akhirnya dipanggil malaikat pencabut nyawa. Setelah melumpuhkan Tomar, Arjun ditelepon lagi oleh kakaknya. Menginformasikan bahwa Payal menghilang di rumah saat perayaan ulang tahun berlangsung. Arjun bergegas lagi, balik lagi ke rumah. Semua bingung dan panik. Kenapa bisa Payal juga menghilang di saat orang ramai di rumah mereka? Arjun mengingat ada seorang anak yang memvideokan, dan benar Arjun melihat di dalam video bahwa Payal keluar rumah dan bertemu dengan seorang di dalam sebuah mobil Vans biru tua dan memainkan sebuah permainan yang membuat Payal senang melihatnya, dan Payal langsung menghilang. Semua alat kepolisian dikerahkan, semua bergerak mencari keberadaan Payal. Dari perbatasan Kasauli dengan desa-desa lain pun ditutup. Pasar-pasar juga didatangi polisi untuk menanyakan ke warga, apakah ada yang mengenal Payal, apakah ada yang melihat terakhir Payal kemana. Dan sudah hampir 2 hari Payal belum ditemukan sama sekali dan belum ada petunjuknya. Atas kehilangan Payal ini menunjukkan bahwa Tomar bukanlah pelakunya. Justru pelaku yang sesungguhnya masih berkeliaran mengincar anak-anak yang masih sekolah. Dan sesampai di rumah dan bertemu kakak iparnya, Didi kah?
बड़ी मुश्किल से सुलाया तेरी बहन को। Sambil menanyakan kondisi kejiwaan kakaknya, tiba-tiba Arjun menoleh ke mobil kakaknya dan ia melihat sebuah plastik yang berlumuran darah. Dan Arjun mencoba membukanya dan mayat seorang perempuan sudah terikat kawat besi, dilapisi plastik, di packing sangat rapi. Ternyata itu adalah Payal. Arjun menangis dan tidak bisa menunjukkan rasa sedihnya ke kakaknya. Justru Arjun mencoba menenangkan kakaknya, yang sebenarnya kakaknya juga sudah mengetahui bahwa itu adalah Payal. Dan Arjun menginformasikan ke kakaknya, jangan sampai kakak perempuannya mengetahui ini. Dan Arjun langsung membawa mayat Payal ke rumah sakit untuk diotopsi dan mengabarkan ke kepolisian bahwa mayat Payal sudah ditemukan. Karena sudah tidak kuat membendung rasa sakit ini, kakak iparnya akhirnya jujur ke istrinya bahwa anak mereka Payal sudah dipanggil sang ilahi dan mereka sudah ikhlas atas kejadian ini. Kakak Arjun akhirnya pergi meninggalkan desa Kasauli untuk menghilangkan masa kelam yang terjadi pada keluarga mereka. Dan masih ingat dengan si Tomar, si pemilik es krim coklat hitam pahit 7 turunan yang dieksekusi oleh Arjun di rumah sakit. Karena kematian si Tomar, Arjun akhirnya diskor sementara dari kepolisian karena menembak tanpa ada perintah atasan. Atasannya hanya diam saja. Pada saat itu Arjun melakukannya untuk menyelamatkan atasannya sendiri dari sandra si Tomar. Sementara si Macan yang melihat Arjun diskor sangat bahagia sekali karena ia merasa tidak ada lagi polisi yang lebih pintar dibanding dirinya. Arjun yang sudah dikeluarkan dari kepolisian sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal ia sudah diberi pesan oleh kakaknya agar bisa menangkap si pelaku sebenarnya. Saat Arjun bersama dengan Divya di pinggir danau, Divya juga mengajak keponakannya yang seorang tunarungu, Iti namanya. Iti ini juga memiliki alat bantu pendengaran yang sama seperti yang dimiliki oleh Komal. Alat bantu yang bisa merekam suara. Saat Iti merekam suara percakapan antara Divya dengan Arjun, Divya sempat melarang Iti dan mengatakan bahwa Iti memiliki alat bantu yang bisa merekam sama seperti milik Komal yang saat dia hilang. Justru Komal lah yang mereferensikan ke Divya bahwa agar membeli alat ini untuk pendengaran Iti. Arjun langsung teringat dengan kasus Komal. Arjun langsung ingat dengan barang-barang bukti yang dikumpulkan milik Komal di bagian forensik. Ia langsung ke bagian forensik untuk mencek kembali barang-barang itu. Dan ia mendapatkan alat bantu pendengaran seperti Divya infokan. Dan di dalam alat bantu itu Komal merekam sebuah alunan musik yang sangat indah. Dari awal musik inilah Arjun menyelidiki kembali kasus ini tanpa menggunakan seragam kepolisiannya. Pertama, Arjun mengunjungi seorang pianis yang bisa menirukan alunan musik si pelaku. Tetapi sang pianis juga tidak tahu musik apa dan siapa yang sering membawakannya. Dan yang kedua, Arjun mengunjungi pusat radio Rainbow namanya, di daerah Kasauli. Dan ia meminta tolong ke bagian penyiar agar memainkan musik ini. Dan jika para pendengar Rainbow mengetahui musik ini, akan diberikan voucher hadiah belanja. Para penikmat saluran radio Rainbow menebak, ada yang mengatakan musik ini dari film India, ada juga yang mengatakan musik Latin atau dari musisi Enrique, dan tak ada satupun orang yang mengetahui nada musik ini. Hampir harapan Arjun juga sirna saat itu, dan dia sudah hampir mau pulang. Dan tiba-tiba एक कॉलर का फोन आया है, उसने ट्यून आइडेंटिफाई की है, she's on the line. Di penelpon terakhir mengatakan bahwa ia mengetahui alunan musik ini. Ternyata seorang anak gadis SMA, anak gadis dari Parwano mengetahui musik ini. Ia menginformasikan bahwa musik ini sering didengarkan dan dimainkan di acara tahunan sekolah mereka di daerah Parwano. Sekolah APS namanya. Arjun langsung menemui sekolah APS di Parwano
ia bertemu dengan kepala sekolahnya. Mereka mengiyakan bahwa setiap tahun ada acara yang diadakan menggunakan musik ini yang dimainkan oleh seorang pianis sekaligus pesulap untuk sebuah pertunjukan di sekolah tahunan. Arjun meminta tolong untuk menonton videonya. Saat menonton video tersebut, ia juga melihat Sameksa. Di dalam video ini juga Arjun melihat seorang pianis perempuan yang sangat menghibur murid-murid APS. Arjun mencoba meminta nomor kontak si pianis ke kepala sekolah. Justru kepala sekolah juga tidak mengetahui nomor telepon si pianis karena ia tidak bisa berbicara, dan tiba-tiba seseorang dari belakang nyeletuk mengatakan bahwa si pianis ini biasanya langsung datang ke sekolah dengan membawa mobil Vans biru tua. मुझे उस औरत की सारी डिटेल्स चाहिए. Okay. Arjun langsung menghubungi Divya dan minta tolong ke Divya untuk mengambil kopian video saat Komal di acara sulap sekolah tahunan. Arjun juga menelpon seorang polisi agar pergi mencek video sulap acara tahunan di sekolah Amrita. Akhirnya semua video yang berhubungan sekolah tahunan yang diadakan dengan acara sulap seorang pianis semuanya sama, dan mulai dari kasus Sameksa, Amrita, Komal, dan Payal, dan kasus demi kasus, semua kejadiannya benar-benar terjadi dan memiliki jeda 2 hari dari penculikan sebelumnya, dan memaksa Arjun harus memutar otak kembali yang menemukan titik terang atas kasus ini mulai terlihat. Setelah Arjun menemukan bukti dan bagaimana cara si pelaku menghabisi korban-korbannya, Arjun langsung ke kantor polisi Kasauli untuk mengabarkan kembali ke atasannya bahwa ia sudah mengetahui pola dan cara si pelaku membunuh korbannya. Arjun hanya diberikan 5 menit saja untuk menjelaskan ke atasannya terkait kasus ini. 5 मिनट है तेरे पास, जो बोलना है बोल. Arjun menjelaskan, pertama, pelaku akan menargetkan ke korban-korbannya yang saat ini yang berulang tahun, dan korban ini akan diikut sertakan si pelaku dalam acara sulap agar terkesan pelaku lebih akrab dengan si korban. Contohnya, Payal yang ulang tahunnya di tanggal 2 dan dirayakannya di tanggal 4. Di tanggal 4 inilah ia akan menculik korbannya, dan berselang 2 hari lagi korban akan ditemukan sudah tak bernyawa. Semua korban polanya sama. Di saat mereka ulang tahun, 2 hari kemudian mereka akan diculik dan akan dikembalikan sudah tak bernyawa. तो मैजिक शो और किडनैपिंग के बीच में 2 दिन का गैप क्यों? 2 दिन वो प्लानिंग पे लगाती है. Terus kenapa harus ada jeda waktu di 2 hari? 2 hari inilah cara si pelaku merencanakan, mengintai, dan melihat situasi agar rencananya berjalan mulus. Awalnya Inspektur Macan ini ingin menghalangi niatan Arjun dan membujuk atasannya agar tidak percaya karena ini semua tidak masuk akal. Karena Inspektur Macan merasa Arjun ini hanya mengada-ngada, cuman atasannya baru sadar bahwa semua yang dilakukan Arjun ini sudah sesuai dan sudah menjelaskan ke atasannya. Hanya waktu itu polisi tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Arjun. Namun sekarang atasannya baru sadar bahwa apa yang dikatakan benar dan masuk akal. बात करूंगी. Issue him the service revolver. Dan akhirnya atasannya mengajukan agar Arjun mendapatkan kembali seragam kepolisiannya, dan sekarang Arjun yang akan memimpin kasus ini. सेंट पीटर स्कूल आउटर कसौली में 12 जनवरी को मैजिक शो हुआ था. Ma'am, can I use the restroom?